Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya dalam tutorial cara mengerjakan PTS online yang diselenggarakan oleh K3S Kecamatan Gedeng. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin. Untuk mengerjakan PTS online, silakan dicek di WA kalian, di grup WA paguyuban kalian akan muncul teks semacam ini. Naskah soal PTS online ada di link ini. Silakan klik link ini ya, bit.ly PTS_K3S. Klik link itu. Nah, setelah diklik akan muncul semua naskah soal yang ada di PTS 2022-2023. Semua naskah soal sudah tercover di sini. Ada 10 naskah soal. PAI kelas 5 dan 6, tema 1 kelas 5 dan 6, tema 2 kelas 5 dan 6, tema 3 kelas 5 dan 6, serta matematika kelas 5 dan 6. Semua ada di sini. Tetapi ingat, semua soal itu hanya bisa dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi kalian hanya bisa mengerjakan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kalau di luar jam itu, maka tidak bisa mengerjakan. Contoh, kelas 5-6 mengerjakan PAI hanya bisa dikerjakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 7.00 sampai 8.30. Di luar itu tidak bisa mengerjakan PAI. Demikian juga tema 1. Tema 1 hanya bisa dikerjakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 9.00 sampai 10.30 WIB. Demikian juga yang lain, tema 2, tema 3, matematika, dan seterusnya. Jadi kalian hanya bisa mengerjakan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal PTS. Jika kalian ngeklik ini di luar jadwal, contohnya misalnya saya ngeklik PAI ini kelas 5 PAI, maka munculnya tidak bisa muncul soalnya, akan muncul keterangan seperti ini, maaf ditutup. Artinya apa? Karena tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Kerjakan soal atau naskah soal ini pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Sekali lagi, kerjakan pada hari, tanggal, dan jam yang sudah ditentukan sesuai jadwal PTS. Dan jangan lupa jangan sampai salah klik. Kalau kelas 5 klik kelas 5, kalau kelas 6 klik kelas 6. Misalnya ya, sebagai contoh, kita sudah mau coba untuk mengerjakan, misalnya ya sudah waktunya, maka kalian akan bisa mengerjakan. Nah, ini contoh kalau sudah bisa mengerjakan pada saat waktu yang telah ditentukan. Jika kalian klik pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan sesuai jadwal, maka munculnya akan seperti ini. Jadi misalnya ini kelas 5 ya, kelas 5 tema 1, penilaian tengah semester 1. Maka ingat, jika kalian ternyata tidak memiliki HP atau tidak membawa HP pada hari H tersebut, kalian bisa pinjam ke guru kelas kalian atau bisa pinjam ke teman kalian. Kemudian yang perlu kalian isi adalah email. Email ini kalau punya silakan diisi. Kalau tidak tahu email kamu, tulis saja nama depan kamu, misalnya Zainal gitu ya, tambahi @gmail.com. Sekali lagi tambahi @gmail.com. Harus ada @gmail.com. Nama depan kamu @gmail.com. Kemudian kelasnya, pilih kelas kalian, ini kelas 5. Kemudian nama lengkap kamu, silakan tulis nama lengkap, misalnya nama lengkapnya adalah Zainal Abidin misalnya. Kemudian pilih nama sekolah kalian, tidak usah ngetik,
klik saja. Pilih nama kalian, kalau nggak ada di atas ini tidak ada, silahkan klik di bawahnya ini. Silahkan pilih SDN Ngedek, Sidoarjo 1, terusan 2, Gembol Kerep, terusan 1, Balung Sari, Gembongan, terusan 3, Kemantren. Kalau tidak ada, klik lainnya. Ini ada misalnya SDN Ngedek, klik SDN Ngedek. Setelah itu klik next atau berikutnya. Mungkin HP lain tidak berikutnya tapi next, sama saja. Berikutnya atau next. Ya. Nah, di sini langsung ada validasi data. Benar nggak kira-kira? Kalau ragu-ragu ya klik ragu-ragu. Tapi kalau sudah yakin, klik yakin. Kemudian klik berikutnya atau next, berikutnya. Nah, langsung masuk ke soal. Soal ini jumlahnya 35. Ada dua tipe soal. Ada soal yang semuanya pilihan ganda sejumlah 35. Silakan dikerjakan semuanya. Misalnya ini ada soal sejumlah 35 ya, anggap aja 35. Pertanyaannya, siapa Presiden RI yang ketiga? Yang ketiga B.J. Habibie. Siapa Presiden RI yang keempat? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa Presiden RI yang kedua? Jenderal Soeharto. Siapa Presiden RI yang ke-1? Soekarno. Anggap aja sudah 35 soal. Setelah 35 soal diperiksa dulu 1 sampai 35. Kalau tidak ada yang terlewati, maka kalian akan klik kirim. Kalau ada yang terlewati tidak bisa ya. Yang terlewati tidak bisa. Setelah selesai semua diteliti betul, maka silakan klik kirim atau submit. Kirim atau submit. Klik kirim atau submit. Maka muncul seperti ini. Kalau ini berarti artinya kalian sudah selesai mengerjakan. Tidak usah mengerjakan lagi. Itu untuk tipe soal yang pertama. Nah, ini adalah tipe soal yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah pilihan ganda sejumlah 35. Kalau tipe soal yang ini adalah pilihan ganda sejumlah 15, isilah titik-titik sejumlah 10, dan soal uraian sejumlah 10. Baik, sama dengan tadi, jangan lupa tulis nama depan kalian untuk email ya. Nama depan, kalau punya email ya email kamu, kalau enggak tulis saja nama depan ditambahi @gmail.com. Jangan lupa nulisnya, jangan salah, jangan ada spasi, tidak boleh ada spasi. Kemudian nama kalian silakan diklik, ketik. Kalau nama kalian boleh ya, silakan pakai spasi boleh. Nama lengkap kalian Zainal Abidin misalnya, Zainal Abidin, keliru ya, Abidin ya. Kemudian nama sekolah kalian silakan dipilih. Nama sekolah kalian ada beberapa nama ini, silakan dicari di atas ke bawah. Klik SDN Ngedek kalau saya SDN Ngedek. Kemudian kelas kalian, kalau ini merah biasanya kelas 6 ya, kelas 6. Karena ini kan kelas 6. Cek lagi loh, ini kelas 6. Misalnya udah 6 tema 1. Maka setelah selesai diisi semua, klik berikutnya. Berikutnya atau next, berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya seperti biasa validasi. Yakinkan bahwa yang kalian tulis tadi betul ya, kelas 5, asal sekolah, nama kalian. Kalau yakin betul, klik yakin, klik berikutnya atau next. Nah, ini muncul naskah soal. Ada 3 Romawi naskah soal. Ini adalah pilihan gandanya. Ada 15. Siapa presiden yang kedua? B.J. Habibie. Siapa presiden yang pertama? Soekarno. Anggap aja sudah 15 soal nih ya. Periksa 15 soal. Kalau sudah selesai, klik berikutnya atau next. Klik berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, ini ada isilah titik-titik. Nah, untuk yang titik-titik ini silakan dijawab langsung di sini dan juga di kertas. Siapkan lembaran kertas. Presiden RI yang keempat adalah misalnya di sini Gus Dur, yang keempat adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur, silakan tulis di sini langsung, dan juga silakan tulis di kertas, kumpulkan ke guru kelas kalian. Siapa presiden RI yang ketiga? Yang ketiga Habibie. Ya, silakan ditulis di sini dan juga di kertas. Jelas ya? Nulisnya double untuk yang isian ini. Nulisnya double supaya kalian tidak dirugikan. Jadi silakan tulis di sini langsung dan juga tulis kertas, kumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Ada beberapa soal yang model seperti ini, diantaranya adalah agama kelas 6. Kalau sudah selesai semuanya, ada sekitar 10 soal, klik berikutnya atau next. Nah, next. Kemudian ada lagi satu soal lagi ya, ini soal yang agak panjang. Jelaskan isi perjanjian Linggarjati misalnya.
isi perjanjian nomor 31 ada banyak. Satu misal bla 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 bla. Yang kedua silakan diisi misalnya, jawabnya jangan ngawur ya, di misalnya ya. 3 apa saja tulis di sini juga, dan juga tulis di lembaran kertas. Jawab langsung pada kolom di bawah ini dan juga tulis pada lembaran kertas. Kumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Jumlah soalnya ada 10. Periksa semua. Kalau saya tulis semua, baru klik kirim atau next. Kirim atau submit ya. Kalau tadi berikutnya itu next, kalau kirim atau submit. Ini terakhir berarti. Kalau sudah selesai, klik kirim atau submit. Nah, ketika muncul ini berarti kalian sudah selesai mengerjakan, tinggal ditunggu nilai kalian. Mudah-mudahan kalian mendapat nilai yang terbaik dan sukses untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.